Alamin, kita masih diberikan kesehatan untuk terus mentadaburi spot-spot yang sangat berarti buat kehidupan kita sebagai umat Islam. Kita insya Allah akan menapak tilasi Rasulullah SAW di tahun ke-10 Hijriah di bulan Syawal, di mana Rasulullah SAW pergi. Sekarang bayangkan ya, kita naik bis jarak kira-kira 90 sampai 100 km ya. Rasulullah SAW jalan kaki, baik perginya dan pulangnya. Kenapa? Karena memang ini perjalanan dirahasiakan. Kita awali dari kenapa Rasulullah mengunjungi Taif. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, dakwah di Mekah itu kalau kita petakan, yang pertama dimulai dengan dakwah yang sifatnya rahasia, hanya seputar keluarga Rasulullah SAW. Ketika Allah menyatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, setelah itu berubah menjadi dakwah yang lebih bersifat umum. Tetapi sebagaimana yang sudah kita pahami, dakwah ini tidak berjalan dengan mulus. Tantangan demi tantangan dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sampai kepada usaha pembunuhan, dan terakhir sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, blokade ekonomi. Sepulang dari Syekh Abu Talib, yang menjadi supporter dan proteksi atau pelindung Rasulullah SAW, meninggal dunia, dan diikuti tidak berapa lama oleh istrinya Khadijah, sehingga secara strategis Mekah menjadi tempat yang tidak mungkin untuk diteruskan pengembangan dakwah. Karena itu Rasulullah SAW secara jenius mencoba mencari kota yang lain yang dimungkinkan dakwah Islam ini bisa tumbuh. Pilihannya jatuh kepada Taif. Kalau asumsinya ya, orang itu kalau di daerah pegunungan biasanya jauh lebih mudah, lebih ramah. Saya kira Rasul juga memperhatikan situasi sosiologis itu, dan Rasulullah SAW mengajak anak angkatnya namanya Zaid bin Harithah. Karena perjalanannya panjang, saya cerita sedikitlah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah seorang anak kecil yang hilang, dan kemudian sampailah di pasar budak, dibeli oleh saudaranya Khadijah, dan kemudian Zaid kecil ini diberikan kepada Khadijah. Oleh Khadijah kemudian dihadiahkan kepada suaminya Muhammad SAW. Saat itu Nabi belum menjadi seorang Rasul. Sampai kemudian Zaid ini hidup bersama Rasulullah SAW seperti anaknya sendiri. Karena kematian Qasim, karena putra pertama Rasulullah SAW namanya Qasim, sehingga Rasulullah dikenal dengan Abul Qasim, ya, bapaknya Qasim. Karena meninggal tentu saja menyisakan kesedihan, Khadijah menghibur Rasulullah SAW dengan memberikan Zaid sebagai anak angkat. Namun setelah 1-2 tahun, ayahnya Zaid bin Harithah mencari-cari anaknya yang hilang ini, dan kemudian diketemukan bahwa SAW saat itu yang belum menjadi nabi, dan dinyatakan bahwa akulah ayah dari Zaid. Rasul SAW kemudian menyatakan, saya tidak akan memaksa Zaid bin Harithah, maka saya serahkan kepada Zaid. Apakah dia akan kembali bersamamu karena engkau adalah ayahnya, atau terserah dia. Maka Zaid kemudian ditanyain oleh ayahnya, nak, kamu ikut pulang bersama ayah atau bagaimana? Di luar dugaan dari bapaknya, Zaid bin Harithah menyatakan, saya mau tinggal terus bersama Muhammad SAW. Bapaknya terkaget-kaget, bagaimana seorang anak justru memilih kebaikan bukan dari ayahnya sendiri, tapi dari Rasulullah SAW. Saking senangnya Rasulullah SAW, Zaid itu kemudian dibawa ke depan Ka'bah dan diumumkan kepada seluruh orang Quraisy dengan menyatakan, Zaid ibnu Muhammad, Zaid ini adalah anak angkatku, Zaid adalah anak angkatku. Sejak saat itu dikenal Zaid bin Harithah sebagai
anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa anak angkat tetaplah anak angkatnya. Itu namanya Zaid bin Harisah. Rasulullah SAW pergi ke Taif ini ditemani dengan anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harisah. Berangkat ke Taif dengan Zaid bin Harisah dengan cara sembunyi-sembunyi, jadi tidak dikenal oleh orang Quraisy. Karena sebenarnya Rasulullah ini sudah mulai diusir dari Makkah, dan Rasul berjalan kaki bersama Zaid bin Harisah. Sampai di Taif, Rasul kemudian menemui putra 3 orang yang paling kuat di Taif, putra dari Amr bin Umar As-Saqafi. Semoga saya tidak keliru. Amr bin Umar As-Saqafi. Namanya Hubaib, Abid, satunya namanya lupa saya. 3 orang. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menawarkan Islam kepada putra-putranya Amr bin Umar ini. Putra pertama menarik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa aku adalah Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama ini, kata dia, engkau sungguh telah merobek kainnya Ka'bah jika memang kamu itu adalah Rasulullah SAW. Karena kata dia, tidak mungkin anak gembala seperti kamu ini mengaku dipilih oleh Allah sebagai Nabi. Kalau memang itu benar, berarti kamu ini memang jago sombong dan seperti sedang menyobek kainnya Ka'bah. Sebuah kalimat yang sinis yang keluar dari salah satu putra Amr bin Umar. Pemimpin kedua, masih putranya Amr bin Umar, ngasih komentar yang lain lagi. Ketika Rasul mengenalkan dan mengajarkan dakwah Islam kepada putranya yang kedua, dia berkata begini, Muhammad, apakah Tuhan itu tidak salah? Masa kamu yang dipilih jadi Rasul? Mestinya kalau Rasul itu memang Allah memutus Rasul, saya jauh lebih baik daripada kamu. Ya, jadi dia tidak songong, ya, bahasa kita. Ya. Yang ketiga, lebih menarik lagi. Yang ketiga kata dia, saya tidak mau komentar apapun dengan kamu Muhammad, dan saya tidak mau ngomong sama kamu. Kenapa? Karena kalau kamu benar-benar seorang Rasul, maka tentu kamu sangat berbahaya berkata yang tidak senonoh. Tapi kalau kamu juga bukan seorang Rasul, tidak layak aku ngomong dengan dirimu, ada dia. Maka dia tidak mau berbicara sedikit pun dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menghadapi 3 putranya Amr bin Umar Al-Thaqafi ini yang tidak bersahabat dan terkesan menghina Rasulullah SAW. Rasul cuma bermakitan demikian, jika engkau memang tidak mau mendengarkan dakwah ini, tolong tidak usah disebarkan dan tidak usah diberitahu yang lain. Yang menarik kemudian, Rasulullah masih berusaha door to door menyampaikan ada gathering di Taif, ada perkumpulan didatangi, diberikan Islam, hingga Rasulullah tinggal di Taif selama 10 hari. Setelah 10 hari, asumsinya Rasulullah SAW bahwa orang-orang Taif tidak membocorkan rahasia Rasulullah yang sedang berdakwah. Akan tetapi 3 orang anaknya Amr bin Umar Al-Thaqafi tadi ternyata menggalang rencana busuk. Dia meminta kepada orang-orang Taif, terutama berandalannya Taif, orang-orang bodohnya Taif, untuk berdiri di sepanjang jalan kepulangan dari Taif menuju Mekah, yang menurut Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam Rahikul Mahtum kira-kira jaraknya 2-3 mil, atau kalau kita kilometerkan kira-kira ya 3-5 kilometer dari kotanya Taif. Dari kota Taif untuk keluar itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang dengan kesadaran bahwa dia bisa pulang biasa saja. Yang menarik, orang-orang berandalannya Taif dan orang-orang yang memang diprovokasi oleh 3 pemimpinnya ini untuk membawa batu. Nanti kita bayangkan ya, karena daerah sekitarnya itu penuh batu dan Rasulullah dilemparin. Target dari mereka adalah membunuh Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar melukai Rasulullah. Karena itu yang mau dia lempar sebenarnya adalah urat kakinya Rasulullah. Karena harapannya kalau urat kaki itu terputus, darah mengucur terus, dan kemudian membunuh Rasulullah SAW. Pelan-pelan. Mati pelan-pelan.
Darah mengucur di sekujur tubuh Rasulullah SAW, dan sebagian riwayat menuturkan Rasulullah itu menadai darahnya sehingga tidak terjatuh ke tanah. Meskipun riwayat ini diperdebatkan, tapi ada riwayat yang menarik, karena kata Rasulullah SAW, kalau darahku ini sampai menetes di bumi Allah, habis orang Taif. Ya. Karena itu Rasul menjaga darahnya untuk tidak jatuh ke tanah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Rasulullah SAW lari, dan siapa yang menjadi tamengnya Rasulullah SAW? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah justru tambah luka parah. Kenapa? Karena dia menjadi tameng besinya Rasulullah SAW dari gempuran orang-orang Taif, ya, yang kurang ajar banget itu. Ditamui dengan cara yang baik, didakwain dengan cara yang baik, ya, ditawarkan untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi respon orang Taif justru tidak karu-karuan. Rasulullah SAW dengan sangat kecapean lari karena dilemparin batu. Kemudian Rasul masuk ke dalam kebun anggur milik dari dua orang, namanya Utbah dan Syaibah, putranya Rabi'ah. Syaibah sama Utbah ini sebenarnya juga benci kepada Rasulullah dan Islam. Yang menarik, Rasulullah SAW dalam keadaan yang terluka parah itu berhenti di dalam kebun itu, di dalam kebun anggur itu, dan kemudian terkenal Rasulullah SAW mengucapkan doa yang nanti dikenal dalam sejarah Islam sebagai doaul mustad'afin, doanya orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inni ashku, kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku mengadukan, kata Rasulullah, sedikitnya usahaku ini dalam dakwah, qillatahilati, kata dia. Yang pertama, lihat doanya Rasulullah SAW. Saya bacakan saja biar kita sempurna memahami doanya Rasulullah SAW. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan lemahnya kekuatanku, wa qillati hilati, dan sedikitnya usahaku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya diriku ini di atas di pandangan manusia. Rasulullah SAW mengadukan, yang pertama yang diadukan Rasulullah SAW, sedikitnya kekuatan dia. Seakan-akan, ya Rasulullah, ya Allah, engkau memerintahkan saya untuk berdakwah, dan saya sudah berdakwah, tapi inilah kekuatan yang bisa saya lakukan untuk mendakwahkan agamamu. Sedikit usaha inilah yang saya lakukan untuk menyebarkan agamamu, dan sekarang aku dihinakan di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takilni, kepada siapa engkau akan menyerahkan diriku ini, ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang yang jauh yang nanti akan menyia-nyiakanku? Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah engkau akan menyerahkan kepada musuh yang kemudian akan menguasai urusanku? Illam yakum bika alaika ghadabun, illam yakum bika alayya ghadabun, fala ubali. Kalau, kata Rasulullah SAW, asalkan engkau tidak marah kepadaku, maka meskipun saya ini berdarah-darah, ya, harus jalan kaki 10 hari dari Mekah ke Taif ke hari berdakwah, dilemparin batu, berdarah-darah, asalkan engkau tidak marah kepadaku, ya Allah, karena kelemahanku di dalam berdakwah, sedikitnya usahaku di dalam berdakwah, dan sekarang kehinaanku di hadapan Musa, saya tidak peduli, ya Allah. Masya Allah, ya, kita pikirin, kita malu kalau mikirin doanya Rasulullah SAW ini. Kalau kita pikirkan apa usaha kita dalam dakwah, apa kesungguhan kita untuk ikut serta di dalam syiar agamanya Allah SWT. Rasulullah SAW menyatakan dia tidak peduli kalaupun dia harus berdarah-darah, asalkan apa? Asalkan Allah ridho, asalkan Allah tidak marah kepada dia karena gagalnya usahanya. Rintihan Rasulullah SAW ini yang kemudian membuat hati musuhnya Rasulullah SAW, Utbah dan Syaibah, pemilik kebun anggur ini, teriris-iris. Karena Rasul kemudian menyatakan, kata Rasulullah SAW, walakin afiyatuka hiya awsa'li, akan tetapi ampunanmu, ya Allah, itulah yang lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhikal karim, a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan.
wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan yang akan memperbaiki segala urusan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah SAW, lakal udbah hatta tarda wala haula wala quwata illa billah. Mendengar doanya Utbah ini, yang mestinya kita ini orang muslim mestinya harus jauh lebih bergetar dan sensitif dengan doanya Rasulullah. Orang yang membenci Rasul saja mendengar doa mustad'afin ini, doa pilu Rasulullah SAW ini, bergetar dia. Dan kemudian dia menyuruh pembantunya, namanya Addas. Addas ini orang Kristen, berasal dari Ninaweh, yang beragama Kristen. Jadi Ninaweh itu satu daerah yang nanti muridnya Nabi Isa diutus oleh Allah sebagai nabi, namanya Yunus bin Matta, ya. Nanti mereka yang mengajarkan Islam. Begitu Syaibah sama Utbah memerintahkan untuk memberikan anggur kepada Rasulullah SAW yang sedang merintih kesakitan dalam doanya itu. Dan Addas kemudian menemui Rasulullah SAW memberikan anggur itu. Situs di mana Rasulullah SAW merintih dalam doa dan kemudian dikasih anggur oleh Addas, kemudian oleh pemerintah Saudi dibikin menjadi masjid, namanya Masjid Addas. Tetapi kalau saya melihat di YouTube penuh dengan coretan-coretan, termasuk coretannya Indonesia, ya, ada grafiti yang sangat tidak Islami, ya. Ini yang sangat memalukan buat kita nanti. Vandalism, ya, yang memalukan sebenarnya. Kita tidak mengapresiasi namanya. Oke. Singkatnya kemudian Addas kemudian memberikan anggur itu. Rasulullah SAW yang dan berdarah-darah ini kemudian mengambil anggur tersebut dengan mengucapkan kalimat Bismillah, dan kemudian dimakan anggur itu. Addas terkaget-kaget mendengar satu, melihat indahnya cara Rasulullah SAW makan. Yang kedua, karena Rasulullah SAW mengucapkan ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh orang Taif, yaitu Bismillah. Begitu Rasulullah SAW mengambil anggur itu dan mengucapkan Bismillah, Addas bertanya kepada Rasulullah, ucapan apa tadi itu? Sungguh demi Allah, aku tidak pernah mendengar ucapan itu diucapkan oleh manusia, kecuali diucapkan oleh kami. Kata dia, kamu siapa? Kata Rasulullah, saya Addas. Dari mana kamu? Dari Ninaweh. Kata dia, saya orang yang beragama Nasrani, pengikut Yunus bin Matta. Kata Rasulullah SAW, oh Yunus bin Matta itu saudaraku, kata Rasulullah SAW. Karena semua nabi adalah saudara. Addas kemudian menerima dakwah Rasulullah SAW, dan Addas adalah orang pertama yang menerima dakwah Rasulullah SAW di Taif. Di Taif, menarik ya. Jadi orang-orang Taif dinasehati, dikasih tausiah, dijelaskan tentang Islam, dan mereka menolak. Ya, Addas, budak belian ini, seorang budak, ya, menarik. Justru dia yang menerima dakwah Islam, tidak melalui dakwah, akan tetapi melalui cara makannya Rasulullah SAW. Nanti kita ambil hikmahnya, ya. Saya teruskan ceritanya dulu, biar selesai baru kita ambil apa kira-kira poin-poin yang bisa kita ambil hikmahnya. Rasulullah SAW kemudian meneruskan sepulang dari Taif. Gagal total sekarang dakwahnya. Bayangkan sekarang, ya, Mekah tidak mungkin lagi menjadi lahan dakwah karena supporter tidak ada. Pindah ke Taif, Taif kurang ajar banget. Karena rintihan doanya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Jibril, dan Jibril kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa malaikat Ahsyabain, nanti ada dua gunung, satu namanya Abu Kubais, satunya saya lupa namanya, tapi dua gunung ini dijaga oleh malaikat, namanya malaikat Ahsyabain. Kata malaikat Jibril bilang ke Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk memerintahkan malaikat Ahsyabain, terserah Rasulullah SAW. Dan malaikat Ahsyabain bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya siap mengangkat dua gunung ini, karena Taif di tengah-tengah, ya. Dua gunung ini, gunung Abu Kubais dan satunya, nanti tinggal engkau bilang go, itu aja lah bahasa kita, ya. Suruh diangkat ini dan digencetkan kepada orang Taif, ya.
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menolak tawaran malaikat Jibril dan menolak tawaran malaikat Ahsyabain. Tidak menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Rasulullah kemudian berdoa dengan doa yang menarik. Rasulullah berdoa, aku memohon semoga dari sulbi-sulbinya orang Taif akan lahir orang-orang yang menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin kakeknya tidak Islam, tapi nanti anaknya atau cucunya yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita bisa melihat makbulnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taif menjadi daerah yang dihuni oleh anak cucunya orang Taif yang dulu mungkin kakek buyutnya melempari batu pada Rasulullah SAW, tapi sekarang anak-anaknya berganti menjadi orang Islam. Tetapi sekali lagi, dakwah Rasulullah ini harus terus berkembang. Sepulang dari Taif, yang hanya masuk Islam hanyalah Adas. Sekarang ganti masalah yang baru. Rasulullah mau kembali lagi ke Makkah. Pertanyaannya adalah, ini apakah Rasulullah akan diterima di Makkah? Yang ketakutan sesungguhnya adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ketakutan punya Rasulullah SAW. Kalau dia sudah keluar dari kota Madinah, maka pasti dia akan dilawan oleh suku-suku di Madinah. Maka itu artinya pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada Zaid bin Harisah, tenanglah, karena Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Rasul menemui salah satu pemimpin ya, yang terkaya dan kuat dari Banu Zuhrah. Banu Zuhrah sebenarnya termasuk klan suku Taif juga, namanya Ahnas bin Shuraik Ats-Tsaqafi. Ahnas bin Shuraik didekati oleh Rasulullah SAW karena Rasul meminta perlindungan agar dia dilindungi untuk masuk kota Makkah, tapi Ahnas bin Shuraik gak mau. Datang lagi ke Sahal atau Suhel, saya lupa namanya, tapi juga tidak dilindungi. Dan hanya satu yang mau melindungi Rasulullah SAW, siapa? Ibn Adi, yang melindungi Rasulullah SAW. Rasul masuk kota Mekah dengan pengawalan senjata lengkap dari suku Ibn Adi, yang kemudian orang-orang Quraisy sendiri termasuk sukunya Abu Jahal ngeper dengan Ibn Adi, dan Rasul kembali lagi ke tempatnya. Abu Jahal kemudian mendekati Ibn Adi dan berkata, apakah engkau itu memproteksi Rasulullah hanya sekedar memproteksi, atau engkau sudah memilih agama Islam? Kata Ibn Adi, sesungguhnya aku hanya memproteksi Rasulullah SAW.